Puji nama Tuhan, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Dimanapun kita berada hari ini, saya percaya damai sejahtera dan sukacita Tuhan itu senantiasa ada. Karena Tuhan menyertai kita semua. Dan saat ini kita mau beribadah, kita mau sama-sama datang memuji dan memuliakan Tuhan. Bersyukur sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi hidup kita sekalian. Haleluya, mari kita mau datang memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Sebab dia baik, dia teramat baik bagi kita sekalian. Haleluya. Mari bersama-sama kita berkata, hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku, teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Oh sungguh engkau baik. Mari sama-sama kita berkata, engkau baik. Mari katakan, engkau baik, engkau baik, teramat baik. Saudaraku, adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan dan meninggikan namanya. Mari saudara, sama-sama kita memuji Tuhan hari ini. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ingat kasih setia Tuhan dalam hidupmu. Kasih setiamu di dalam setiap Haleluya. Sungguh engkau baik. Angkat jempolmu berkata, engkau baik, teramat baik. Kami mau berkata, engkau baik, engkau baik. Yesus, engkau sungguh baik dalam hidup kami. Mari satu kali lagi sama-sama katakan, engkau baik, engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Mari kita beri tepuk tangan buat Allah kita, sebab dia baik, saudara. Mari katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Mari sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Mari katakan, saya mau bersorak. Haleluya. Mari sambil angkat tangan kita katakan, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, haleluya.
haleluya. Soraklah, Kami bersorak bagi Engkau ya Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Soraklah. Soraklah, haleluya. 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 Mari kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan Yesus, Dia yang sangat baik bagi kita sekalian. Tidak ada perkesudahan kasih setiamu dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Sambil angkat jempol kita yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari nyanyi dengan segenap hati kita saudara. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua berkata, untuk selama-lamanya. Sambil angkat jempolmu katakan, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Satu kali lagi katakan, Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Katakan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, biar kami tetap bersyukur kepadamu, sebab Kau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih ya. Mari sama-sama kita nyanyikan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang
Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari yang rasakan kasih Tuhan bersama bernyanyi. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu Ini ucapan syukur kami di hadapan Engkau ya Aba. Selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setia. Selalu bersyukur. Mari kita sembah Dia. Bapa yang setia, kami bersyukur berkasih setiamu yang teramat besar. Kami bersyukur kepadamu. Hari ini mau bersyukur kepada Tuhan. Dengan segenap hati kita berkata, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Kami angkat tangan kami dan berkata, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah raya. Saya bersyukur buat penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua, bagi seluruh jemaat GBI Haleluya Purwokerto, untuk Om Ruby, Tante dan keluarga, beserta seluruh hamba-hamba Tuhan di GBI Haleluya Purwokerto. Saya mengucapkan shalom. Saya percaya kasih anugerah Tuhan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan juga tetap menyertai kita di saat-saat yang kita sama-sama hadapi ini, saat-saat di mana keadaan sedang tidak menentu. Dan oleh sebab itu pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat melewati masa-masa ini dengan cara yang benar, supaya kondisi yang kita hadapi ini tidak membawa satu hal yang negatif buat kita, tapi justru membuat kita semakin fokus pada Tuhan. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah bagaimana kita melihat kekristenan sebagai sebuah perjalanan rohani. Kekristenan sebagai sebuah perjalanan rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kekristenan sering diidentikan sebagai perjalanan rohani. Kita melihat dari catatan-catatan yang tertulis di Alkitab, bagaimana istilah-istilah yang dipergunakan, bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel, kemudian menjadi sebuah patron bagi kehidupan rohani, bagaimana kita berjalan dari titik ke titik dalam pimpinan Tuhan untuk semakin ada dalam level-level yang lebih meningkat. Oleh sebab itu, ketika kekristenan diibaratkan sebagai sebuah perjalanan rohani, maka kekristenan adalah sesuatu yang bersifat dinamis, tidak kaku, tidak mengalami satu stagnasi pada satu titik. Dia selalu bergerak mengikuti pimpinan Tuhan. Dia selalu bergerak mengikuti arahan Tuhan untuk mencapai tujuan yang harus kita capai, yaitu bukan masalah tempat, tapi bagaimana melalui perjalanan tersebut kita mengalami proses pembentukan untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu menjadi serupa seperti Yesus Kristus dalam Roma pasal 8 ayat 29. Dalam perjalanan tersebut kita melihat bahwa Tuhan bukan cuma diposisikan sebagai pemimpin, tapi Tuhan juga sebagai pribadi yang memiliki interaksi yang aktif dengan setiap pribadi kita, di mana dalam interaksi tersebut kita memiliki pengalaman-pengalaman yang nantinya akan membawa kita kepada pengenalan yang semakin dalam dengan Tuhan. Dalam periode waktu perjalanan kita, dalam kehidupan yang ada di dunia ini, merupakan satu rentang waktu kita belajar untuk mengenal Tuhan. Dalam pimpinan Tuhan, bukan cuma memimpin, tapi dia juga aktif bersama-sama dengan kita. Ada sebuah interaksi, relasi yang terbangun untuk kita semakin mengenal Dia. Perjalanan tersebut merupakan sebuah proses yang akan membawa kita mengalami perubahan dan pembaharuan terus-menerus melalui karya Roh Kudus. Dalam Titus pasal 3 ayat 5, kita akan mengalami pembaharuan, perubahan terus-menerus. Rentang waktu yang Tuhan berikan untuk kita hidup di dunia ini, dalam pimpinan Dia, keputusan kita mengikut Dia, merupakan sebuah rentang waktu di mana Tuhan menggarap saya dan saudara untuk dibentuk, diproses menjadi seperti Yesus melalui karya Roh Kudus. Kita menemukan beragam pengalaman iman melalui situasi yang ada, baik suka maupun duka. Perjalanan yang kita lewati tidak selalu kita hadapi sesuatu yang indah. Kadang-kadang kita menghadapi lembah air mata. Situasi seperti saat ini, situasi yang bisa membuat kita berduka, bahkan membuat kita bisa kecewa. Semua itu akan mengajarkan kita pada sebuah proses pengalaman-pengalaman iman yang nantinya akan membuat kita makin mengenal Tuhan. Tuhan membawa saya dan saudara dalam pengenalan akan dirinya, sehingga melalui hal tersebut tercipta sebuah keintiman yang didasari oleh pengenalan secara pribadi, yang membuat kita mengenal Tuhan secara orsinil, yang membuat kita mengenal Tuhan semakin hari semakin dalam. Dan saya percaya pengenalan tersebut akan makin memperkokoh kualitas iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kekristenan adalah sebuah perjalanan rohani dalam sebuah rangkaian waktu untuk kita dipimpin oleh Tuhan, kita mesti mengingat ada beberapa hal agar dalam perjalanan tersebut
kita bisa sampai kepada tujuan yang dikehendaki Tuhan. Agar dalam perjalanan tersebut kita tidak gagal seperti bangsa Israel yang harus berputar-putar. Kita mau berhasil dalam rentang waktu yang semakin singkat ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita memiliki waktu yang saya katakan sangat singkat. Waktu yang harus kita maksimalkan untuk menjadi waktu yang berharga, agar melalui waktu tersebut kita dapat mencapai tujuan yang Tuhan kehendaki. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan bagaimana kita bisa mencapai tujuan tersebut. Yang pertama adalah kita harus keluar dari zona nyaman untuk masuk dalam zona iman. Zona nyaman kadang membuat kita tidak berani untuk mengambil keputusan yang mungkin bisa berakibat membahayakan posisi saya dan saudara. Zona nyaman dapat membuat kita bisa kehilangan iman karena kenyamanan yang kita peroleh membuat kita justru tidak lagi berharap kepada Tuhan. Mengapa? Karena ketika kita nyaman dan aman, kita merasa tidak membutuhkan Tuhan. Kita tidak perlu memiliki iman untuk melakukan hal-hal yang besar. Kita akan merasa puas sehingga kita tidak ingin melangkah lagi. Hati-hati dengan zona nyaman. Ada 3 hal terkait dengan zona nyaman ini. Yang pertama, zona nyaman bicara mengenai pola pikir. Paradigma yang selama ini kita anggap benar, namun sesungguhnya salah. Paradigma yang selama ini kita anggap benar, yang mendasari motivasi saya dan saudara, yang membuat kita hari ini merasa nyaman, namun sesungguhnya salah. Kita ambil contoh ketika para murid Yesus mengikut Yesus. Mereka memiliki satu paradigma yang salah. Mereka berpikir bahwa melalui pengiringan akan Kristus Yesus, mereka akan mendapatkan jabatan atau posisi dalam kerajaan yang nanti akan didirikan oleh Yesus Kristus sebagai Mesias. Dalam Lukas pasal 24 ayat 21, terdapat 2 murid yang melakukan perjalanan ke Emmaus, mengungkapkan pendapat yang mewakili pemikiran seluruh murid waktu itu, yang juga menjadi satu pemikiran yang berkembang pada waktu itu tentang Mesias yang akan memulihkan kerajaan Israel seperti pada waktu masa Daud. Lukas pasal 24 ayat 21 berkata demikian, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Pemahaman yang salah tentang pembebasan membuat mereka pada akhirnya memiliki motivasi yang salah dalam mengikut Kristus. Mereka memiliki pola pikir yang salah dalam mengiring Kristus. Mereka berpikir akan mendapatkan posisi ketika Israel dibebaskan, ketika kerajaan Israel dipulihkan seperti masa Daud. Markus pasal 10 ayat 35 sampai 37. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Sesuatu hal yang ada dalam pola pikir murid yang membuat mereka memiliki satu motivasi yang terbangun dengan salah. Mereka berpikir ketika mereka mengikut Yesus, mereka akan mendapatkan kenyamanan demi kenyamanan. Sebab itu ketika terjadi peristiwa penyalipan, penangkapan Kristus, penyalipan Kristus, dan kematian Kristus, mereka tercerai berai. Semua mimpi mereka, semua angan mereka, semua paradigma yang terbangun dalam pikiran mereka akhirnya harus pudar. Mereka dipaksa keluar dari zona nyaman melalui guncangan yang Tuhan izinkan. Guncangan yang pada akhirnya memulihkan mereka untuk mereka memiliki paradigma yang benar. Tuhan memulihkan mereka dan Tuhan memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus-Nya, dan Tuhan mengutus mereka dan Tuhan menjadikan mereka pribadi-pribadi yang pada akhirnya bersikap dengan cara yang benar, berpikir dengan cara yang benar, dan Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Pola pikir yang menjadi zona nyaman. Kita berpikiran bahwa kalau saya ikut Yesus saya akan diberkati dengan luar biasa. Kalau saya ikut Yesus saya akan mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Maka kita merasa nyaman dengan semua ini. Yang kedua adalah situasi. Kalau yang pertama bicara pola pikir, yang kedua bicara situasi. Dalam konteks kita bicara zona nyaman ini, keadaan nyaman dan aman selalu diinginkan oleh semua orang. Namun kalau kita mengingat Abraham saat dia sudah merasa aman dan nyaman di Ur Kasdim, dia adalah orang kaya, konglomerat, dan Tuhan meminta dia keluar dari tempat dia tinggal
untuk berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kenyamanan Abraham digoncang Tuhan. Dia harus melangkah ke negeri yang adalah sebuah negeri yang dipimpin oleh Tuhan untuk dia jalani. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang luar biasa, Abraham tidak menganggap kondisi yang dia miliki sebagai alasan untuk dia tidak bergerak. Dia mentaati Tuhan dan pada akhirnya Tuhan memberkati dia. Bapak Ibu, kalau kita melihat kondisi aman, kondisi nyaman yang kita miliki hari-hari ini, seringkali membuat kita tidak memiliki satu semangat juang untuk bertarung. Semangat juang untuk kita memiliki satu fighting spirit untuk menghadapi realita. Keamanan, kenyamanan, dengan segala hal yang berlangsung dengan baik, segala hal berlangsung seperti biasa, segala hal berlangsung dengan sesuatu yang sudah teratur, sudah terprediksi, membuat kita seringkali tidak membutuhkan Tuhan. Membuat kita seringkali merasa tetap tinggal di situ dan kita nggak mau bergerak. Hati-hati dengan situasi keadaan yang hari-hari ini kita pikir aman. Dan kondisi hari ini Tuhan izinkan untuk mengguncang kenyamanan dengan keadaan yang kita miliki, supaya kita belajar, supaya kita memiliki sebuah fighting spirit untuk menghadapi realita yang bisa mengguncangkan kita. Yang ketiga, dalam konteks zona nyaman, yang pertama kita bicara pola pikir, yang kedua kita bicara situasi atau keadaan, yang ketiga, zona nyaman juga ada ketika kita mencapai satu hasil dari pencapaian perjalanan rohani kita, atau dalam bahasa terkenal, kita sudah dalam posisi sukses dan diberkati. Berkat posisi sukses dan diberkati tersebut, Daud pada akhirnya dia tidak berperang seperti pada kebiasaan raja-raja waktu itu. 2 Samuel pasal 11 ayat 1. Dalam pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju bersama orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud merasa ini saatnya dia menikmati semua kesuksesan yang sudah dia dapatkan. Daud merasa saatnya dia harus ada di tengah-tengah kota Yerusalem. Biarkan Yoab yang berperang. Padahal waktu itu Alkitab mencatat bahwa raja-raja biasanya maju berperang. Daud memiliki satu pola pikir, satu keadaan bagaimana dia bisa menikmati itu semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali berkat pencapaian yang kita miliki setelah sekian lama kita mengalami pergumulan, setelah perjalanan hidup saya dan saudara mengalami pergumulan yang begitu berat, dan kita sampai pada titik kita berpikir ini kesuksesan kita. Kadang-kadang kesuksesan tersebut, kadang-kadang berkat tersebut, kadang-kadang hal tersebut bisa menjadi sandungan untuk kita mau melangkah. Berkat dan hasil yang kita peroleh bisa menjadi ganjalan, bahkan berhala baru untuk menghalangi kita melangkah. Kita merasa takut meninggalkan posisi, berkat, kondisi yang sudah kita miliki. Kita berpikir, sayang, aku sudah berjuang sekian lama dan saya melihat. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita banyak orang jatuh di sini. Kita melihat orang dahulunya begitu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika dia belum apa-apa dan belum punya apa-apa, belum punya jabatan, belum punya berkat seperti sekarang ini, belum punya materi yang berlimpah seperti sekarang ini, orang tersebut setia, sungguh-sungguh. Namun ketika dia ada di titik di mana dia mengalami kenikmatan, dia menikmati hasil berkat dari pergumulannya, dia menjadi pribadi yang akhirnya terjebak dalam zona nyaman tersebut. Saya suka mengadakan perjalanan mendaki gunung, Bapak Ibu. Dalam perjalanan tersebut seringkali orang berpikir ketika kita sampai puncak gunung itu adalah tujuan akhir kita. Namun sesungguhnya tujuan akhir dari pendakian adalah kembali ke rumah dengan selamat, berjumpa dengan anak istri, dengan keluarga. Artinya apa? Titik puncak dalam sebuah pendakian bukanlah target utama kami. Memang kami melangkah menuju ke sana, tapi kami tidak boleh tinggal lama-lama di sana karena itu bisa mencelakakan kami. Ketika orang berhasil dalam pencapaian rohaninya, ketika orang berhasil dalam berkat-berkat yang dia peroleh, seringkali dia merasa nyaman dan kadang-kadang
dia menjadi pribadi yang akhirnya secara tidak langsung membunuh semangat juang dia, membuat dia menjadi enggan untuk memulai dan melangkah. Dahulunya dia punya jam doa yang begitu kuat, ketika pergumulan masalah mencekam, menerjang dia, dia berdoa, dia berpuasa, tapi ketika keadaan nyaman, baik-baik saja, dia merasa tidak perlu cari Tuhan. Seringkali kita jatuh bukan saat kita dalam kesusahan, tapi justru saat kita dalam kenikmatan. Keberhasilan kita harus menghasilkan tingkat relasi yang lebih intim, pribadi yang makin diubahkan untuk menjadi seperti Yesus, serta tetap bertekun mempertahankan iman hingga garis akhir dan mencapai satu finishing well. Jadi jangan berpikir bahwa kalau hari ini kita sudah berhasil, maka itu adalah akhir dari perjalanan rohani kita. Kita harus kembali menatap ke depan. Jangan jadikan keberhasilan kita, jangan jadikan berkat kita, pencapaian kita sebagai zona nyaman yang membuat kita enggan melangkah. Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam perjalanan rohani yaitu hati-hati dengan zona nyaman. Kita harus keluar dari zona nyaman menuju zona iman. Zona nyaman adalah pola pikir kita. Kita bicara juga soal situasi yang membuat kita aman dan nyaman. Kita bicara soal hasil berkat-berkat yang kita peroleh. Perjalanan bersama dengan Tuhan adalah perjalanan iman. Sebab itu hanya orang-orang yang berani ambil keputusan untuk meninggalkan zona nyaman menuju zona iman yang akhirnya akan mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan. Kalau hari ini kita masih ada di zona nyaman, kita berpikir segalanya baik-baik saja, kondisi wabah pandemi corona membuat kita harus merefleksikan ulang kenapa sampai terjadi. Kalau kemarin kita belum sungguh-sungguh, setidaknya melalui wabah ini kita mulai berpikir untuk lebih sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, dari hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita melangkah bersama dengan Tuhan adalah kita terus bergerak dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Tadi bicara zona nyaman yang membuat kita tertahan dan tidak bergerak. Yang kedua, setelah kita keluar dari zona nyaman, kita harus bergerak keluar. Israel ketika keluar dari tanah Mesir, dia dipimpin Tuhan. Ada banyak hal Israel mengeluh, baik makanan, baik ancaman, baik situasi yang membuat mereka untuk tetap tinggal, bahkan ingin kembali ke Mesir. Namun Tuhan menegaskan mereka harus berjalan terus sampai pada tujuan yang Tuhan tetapkan. Dan saya melihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu ayat yang sangat memberkati saya pribadi ketika saya mulai melayani di kota Sintang ini. Ketika segala sesuatu harus saya hadapi seorang diri. Saya tidak mengenal orang-orang di kota ini. Saya tidak didampingi oleh para senior. Dulu belum ada zaman HP, dulu masih pakai telepon umum, wartel. Itu pun jarang karena membutuhkan biaya yang cukup mahal. Ada satu ayat yang saya ingat dan ayat ini menjadi ayat yang menguatkan saya. Keluaran pasal 33 ayat 15, dia berkata, "Berbicaralah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Musa punya pengetahuan, Musa punya kapasitas menjadi pemimpin yang baik. Namun Musa mengerti bahwa memimpin umat Allah tidak hanya dibutuhkan pengetahuan, kapasitas, dibutuhkan penyertaan Roh Kudus. Musa menginginkan bahwa kalau dia berjalan memimpin umat pilihan Allah, dia tidak sendiri, dia membutuhkan Roh Kudus. Sebab itu seorang yang sudah keluar dari zona nyaman harus terus bergerak, dan di sini dibutuhkan pimpinan Roh Kudus yang sangat-sangat dominan. Kenapa? Karena tadi ketika kita keluar dari zona nyaman, kita akan berhadapan dengan hal-hal yang bisa membuat kita lemah, hal-hal yang bisa membuat kita akhirnya malas bahkan jatuh. Melalui pimpinan Roh Kudus, saat kita keluar melangkah, saat kita terus bergerak bersama dengan Tuhan, karena Roh Kudus memimpin kita dari kebenaran kepada kebenaran, memimpin kita pada kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang memiliki satu kehidupan yang bergerak bersama dengan Tuhan adalah orang yang mempunyai kehidupan. Kenapa? Hanya makhluk hidup yang bergeraklah yang dikatakan dia betul-betul makhluk hidup. Kalau kita orang Kristen dikatakan punya kehidupan rohani, maka seharusnya kita tidak ada di zona nyaman. Kita bergerak. Kita nggak boleh stagnan, kita bergerak. Dan orang yang mau bergerak bersama dengan Tuhan adalah orang yang mau memiliki hasrat untuk mencapai tujuan Tuhan. Paulus berkata bahwa dia melupakan apa yang di belakangnya dan berlari menuju tujuan yang pasti. Artinya apa?
Paulus tidak mau terjebak pada masa lalu, pencapaian yang diperoleh, keadaan yang sudah dia miliki, hasil yang sudah dia dapatkan. Paulus bergerak menuju apa yang Tuhan pimpin. Dia bergerak ke depan, dia maju berjalan. Paulus nggak mau stagnan. Bahkan ketika dia harus pergi ke Yerusalem, para tua-tua Efesus mencegah dia. Dia berkata, aku tawanan roh. Tidak ada yang bisa menghalangi Paulus selama Tuhan menghendaki dia berjalan. Tidak ada yang bisa mencegah Paulus selama Tuhan yang memimpin dia. Kekristenan adalah sebuah harmonisasi, bergerak bersama Tuhan menuju tujuan yang jelas, yaitu menjadi seperti Kristus. Kita dipimpin Tuhan bukan tanpa arah, bukan tanpa tujuan. Tujuan utamanya adalah bagaimana lewat waktu hidup yang kita jalani sebagai perjalanan, kita mengalami proses menjadi seperti Kristus. Dalam perjalanan hidup ini kita akan dibentuk, diperbaharui oleh Roh Kudus, dan terus kita melangkah bergerak bersama dengan Tuhan. Kalau kita nggak melangkah, kita nggak bergerak, kita tidak akan mengalami proses tersebut. Sebab itu dibutuhkan keterbukaan, keberanian, kemauan untuk dididik, dibentuk, kerendahan hati untuk dikoreksi, fokus untuk mengikuti tuntunan dan kehendaknya. Dan konsistensi ini membutuhkan intervensi kuasa Roh Kudus. Para murid Yesus adalah orang-orang yang pernah gagal. Tanpa Roh Kudus mereka gagal. Bersama Roh Kudus mereka berhasil. Kalau selama ini kita berjalan dan kita pikir berhasil, mari kita mengkoreksi diri. Apakah lewat perjalanan hidup yang sudah kita jalani, Roh Kudus dominan dalam hidup kita, atau justru kita yang begitu dominan? Kalau Roh Kudus tidak dominan, saya khawatir arah yang kita tempuh adalah arah yang salah. Kita harus bergerak bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan apapun menghentikan langkah kita. Jangan biarkan masalah, pergumulan, situasi yang kita hadapi menjadi alasan kita untuk menyerah. Saya terinspirasi dengan satu film tentang Martin Luther King Jr. Bagaimana ketika dia memimpin satu pergerakan untuk menentang diskriminasi karena warna kulit. Dia mengalami banyak tantangan, dia mengalami banyak pergumulan, bahkan orang-orang terdekatnya, sponsor, donaturnya, akhirnya banyak meninggalkan dia. Satu bagian kalimat yang saya kutip, yang hari ini ingin saya bagikan buat Bapak Ibu, terkait dengan bergerak bersama dengan Tuhan. Ketika kita menghadapi pergumulan, masalah, bahkan orang-orang tidak mendukung kita, namun kita percaya kita dipimpin Roh Kudus, maka jangan pernah berhenti, terus melangkah. Martin Luther King berkata demikian, jika Anda tak bisa terbang, maka berlarilah. Jika Anda tak bisa lari, maka berjalanlah. Jika Anda tak bisa berjalan, maka merangkaklah. Tetapi apapun yang bisa Anda lakukan, teruslah Anda bergerak maju. Jangan melihat keterbatasan, jangan melihat kondisi yang ada, tapi lihat Allah yang dikatakan akan menggendong saya dan saudara, yang akan menggendong kita untuk mampu berjalan terus dalam pimpinannya. Dibutuhkan kejujuran, dibutuhkan keterbukaan, dibutuhkan kemauan untuk dipimpin, dibutuhkan roh yang bersedia diajar oleh Tuhan untuk kita menatap hari-hari ini dengan cara pandang Tuhan, supaya saat kita berjalan, kita melangkah bersama dengan Dia, kita nggak terfokus kepada badai seperti para murid Yesus yang akhirnya goncang imannya. Kita terfokus pada Yesus yang memimpin kita dari hari ke hari. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita melihat bahwa dalam perjalanan rohani ini, yang ketiga kita harus menjaga hubungan dengan Tuhan. Dalam perjanjian lama, kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya itu ditandai dengan tiang awan dan tiang api. Dan pada akhirnya ketika Musa mendirikan kemah pertemuan, hadirat Allah dilambangkan lewat api yang terus menyala di mezbah. Dan umat Allah melalui para imam dalam Imamat pasal 6 ayat 12 dan 13 harus menjaga api tersebut, tidak boleh padam. Artinya apa? Harus ada sebuah hubungan yang terus menerus antara umat dengan Tuhan. Dimanapun mereka berada, ini sangat vital, sangat penting. Allah nggak mau apinya itu digantikan dengan api yang lain. Allah yang memberi api tersebut, dan Allah meminta umat untuk menjaga. Bukankah hari ini kita bersyukur, beberapa hari yang lalu kita merayakan Paskah, dan
kita akan menikmati satu perayaan Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan. Bukan dicurahkan di luar kita, tapi di dalam kita, dalam diri setiap orang percaya. Kehadiran Roh Kudus seperti api yang harus kita jaga setiap hari. Karena itu sangat penting Bapak Ibu. Dalam segala situasi kita harus mengutamakan hubungan dengan Tuhan. Saya tersentak dengan satu bagian Alkitab yang sering dulu saya baca, namun ketika ayat ini saya renungkan secara lebih dalam, ayat ini mengajar saya untuk mengutamakan Tuhan. Dalam Lukas pasal 5 ayat 15 sampai 16 disebutkan begini Bapak Ibu. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Prioritas Tuhan ini luar biasa. Saya hamba Tuhan Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam pelayanan tuntutan untuk melayani jemaat Tuhan dengan segala kebutuhannya seringkali mengesampingkan waktu-waktu persekutuan dengan Tuhan. Saya ingin membagikan satu cerita waktu dahulu saya kuliah. Saya belum apa-apa, sampai sekarang pun tetap belum apa-apa, tapi minimal waktu itu belum disibukkan dengan segala macam yang hari ini saya miliki. Dulu ketika saya kuliah hampir tidak ada gereja yang mau pakai saya pelayanan, sampai tingkat 4 saya masih belum ada pelayanan. Dan waktu itu saya sempat malu karena teman-teman melayani tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu pulang, sementara saya di asrama, saya harus dengan segala kegiatan yang ada, dan saya berpikir Tuhan ini maunya apa? Saya tidak bisa nyanyi, saya tidak memiliki kapasitas bermain musik, dan beberapa kali saya datang ke beberapa gereja dan mereka menolak saya. Saya stres, saya tidak berpikir apakah ini panggilanmu Tuhan. Saya bertemu dengan waktu itu kepala asrama, Pak Erastus, saya bilang, Pak ini gimana? Satu kalimat yang saya ingat dari dia. Justru waktu yang ada ini harus kau pergunakan untuk investasi doamu. Kamu harus tabur air mata, karena air mata yang ditampung Tuhan di saat-saat ini akan berguna untuk penuaianmu nanti. Maka saya mulai berdoa, mengisi waktu-waktu yang ada dengan doa. Saya ambil waktu ketika Sabtu, ketika ruang sekolah kosong, kelas-kelas kosong, saya mulai berdoa. Bisa satu hari 3 atau 4 jam Bapak Ibu. Dan itu terus saya lakukan sampai saya diutus ke Sintang ini. Saya punya waktu untuk berdoa karena belum terlalu sibuk. Kita mulai merintis dengan jemaat yang saya katakan cuma 2 orang. Kita belum disibukkan dengan berbagai macam tugas pastoral. Dan waktu itu saya ingat lagu yang banyak mengiringi saya itu lagu Don Moon dan lagu Maaf Kata Frankie Sihombing. Saya putar kasetnya. Kalau satu kaset itu berarti 1 jam. Kadang-kadang bisa 2 atau 3 kaset. Karena tidak ada banyak waktu untuk kegiatan lain. Saya berdoa dan berdoa. Dan ketika hari ini, ketika beberapa waktu lalu dengan semua hal yang Tuhan izinkan, Tuhan berikan buat saya untuk saya nikmati, baik jabatan, pelayanan semakin berkembang, ada satu hal yang berkurang, yaitu waktu doa saya Bapak Ibu. Agak sulit saya berdoa. Agak sulit kenapa? Dahulu dengan mudahnya kita bisa capai 2-3 jam. Sekarang 1 jam saja sudah luar biasa. Dan Tuhan ingatkan saya di sini, kebutuhan manusia nggak akan pernah habisnya. Orang akan menuntut kita dengan segala macam apa yang Tuhan berikan buat kita untuk dapat mereka nikmati juga. Tapi ingatlah bahwa hal yang paling utama di atas semua pelayanan, semua pekerjaan, semua kehidupan adalah kita memprioritaskan Tuhan. Karena semua itu akan ditopang oleh sebuah hubungan yang benar, yang membuat pekerjaan kita, pelayanan kita, apapun yang kita kerjakan berada dalam arah yang benar dan dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jaga hubungan dengan Tuhan. Di tengah-tengah situasi ini, saya melihat bahwa berita tentang pandemi corona ini, bahkan hampir setiap hari saya melihat, membaca, mendengar tentang banyaknya orang-orang yang mati, bahkan saudara-saudara, rekan-rekan pelayanan mendahului kita. Kadang-kadang itu membuat kita ciut. Bahkan beberapa waktu lalu di Sintang sudah ada pasien yang positif. Itu membuat saya dan keluarga juga agak ciut. Bapak Ibu, akhirnya saya putuskan dengan satu kondisi ini kita harus mulai berdoa lagi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, selama waktu-waktu kemarin saya berkomitmen untuk menjaga jam doa. Dan puji Tuhan, ternyata dari jam doa yang terjaga dapat membangun kehidupan yang kuat bersama dengan Tuhan. Kalau sampai hari ini di titik ini kita masih ada, Tuhan yang menyertai kita.
Jangan pernah biarkan waktu-waktu berlalu tanpa hubungan dengan Tuhan. Seberapa sibuknya kita, seberapa sulitnya kita mengambil waktu untuk Tuhan, paksakan dirimu. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. 1 menit yang kau paksakan untuk ada di hadirat Tuhan lebih berharga daripada berjam-jam di tempat lain. Itu hal yang paling ekstrim saya katakan. Saya percaya Bapak Ibu bukan bicara salah 1-2 menit, tapi ketika kau mau datang pada Tuhan, mengutamakan Tuhan, menjaga hubungan dengan Tuhan. Di saat-saat sulit ini, makin dekat dengan Tuhan, cari Tuhan, melekat dengan Tuhan, tinggal di hadirat Tuhan, supaya perlindungannya, penyertaannya, pemeliharaannya, kuasanya, tuntunannya, kita nikmati di tengah-tengah saat sulit ini. Tuhan hanya berurusan dengan orang-orang yang sungguh-sungguh. Dia nggak mau berurusan dengan orang-orang yang setengah-setengah. Bersungguh-sungguhlah mencari Tuhan dalam situasi sulit ini, karena itu yang Tuhan kehendaki. Jaga hubungan dengan Tuhan. Jaga api itu. Berikan waktu bagi Tuhan setiap hari. Dalam masa corona ini kita tinggal di rumah, lebih banyak waktu dengan Tuhan, dengan keluarga. Mungkin kemarin semua itu sulit didapatkan, tapi hari-hari ini sisi positifnya adalah kita punya banyak waktu dengan keluarga dan banyak waktu dengan Tuhan. Kita diingatkan bahwa kekristenan merupakan sebuah perjalanan rohani yang dimana kita dipimpin oleh Tuhan. Dan dalam pimpinan tersebut Tuhan tidak hanya bertindak untuk memimpin, tapi juga Dia menjalin relasi, interaksi kepada setiap kita, hingga melalui semua itu kita memiliki pengalaman-pengalaman iman yang akhirnya membuat kita semakin mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan dalam perjalanan rohani ini kita mesti mewaspadai zona nyaman yang dapat membuat kita terjebak dalam ketidaktumbuhan iman, membuat kita terjebak dalam satu keengganan untuk melangkah. Kita juga mesti terus bergerak bersama dengan Tuhan, karena selama Tuhan masih memimpin umatnya, seperti tiang awan, tiang api memimpin umatnya, di mana Tuhan berhenti, umatnya berhenti, di mana Tuhan bergerak, umatnya juga bergerak mengikuti mereka. Selagi kita diberi kesempatan hidup, selagi kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, merupakan kesempatan kita untuk terus bergerak bersama dengan Tuhan. Sampai kapan? Paulus mengatakan di akhir hidupnya, dia sudah mencapai garis akhir, dan kita terus memelihara iman kita. Kita harus bergerak bersama dengan Tuhan, dan dalam pergerakan tersebut kita harus terus menjaga hubungan dengan Tuhan. Kita dipimpin Tuhan bukan sekedar hanya kita dipimpin saja. Dalam pimpinan tersebut ada relasi yang harus kita bangun, ada hubungan yang harus kita jaga. Kalau hari-hari ini kita belum memiliki hubungan tersebut, walaupun kita orang Kristen, kesibukan menyita kita, banyak hal menjadi alasan. Mari Bapak Ibu kita mulai mencari Tuhan. Kalau engkau sudah mencari Tuhan, tingkatkan intensitas, tingkatkan kualitas, agar semakin hari semakin dalam kau mengenal Tuhan, semakin kau memiliki fondasi iman yang kuat, semakin kau menjadi pribadi yang tangguh menghadapi situasi yang ada. Sebab itu 3 hal tersebut sudah saya sampaikan, dan terkait dengan masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Kita percaya bahwa situasi ini tanpa harus mencari siapa yang salah, siapa yang benar, apakah ini dari Tuhan atau bukan. Setidaknya realita yang sudah ada membuat kita harus menghadapi satu goncangan. Dan melalui goncangan ini saya percaya Bapak Ibu kita semua sedang diuji. Kalau selama ini mungkin fondasi iman kita tidak kokoh, kalau selama ini mungkin kita ada di zona nyaman, biarlah melalui goncangan yang ada ini kita keluar dari zona nyaman. Kita mulai mencari Tuhan. Kita mulai dipimpin Tuhan untuk melangkah kemana? Melangkah kepada kehendak Tuhan, melewati masa sulit ini. Daud mengatakan bahwa bukan masalah dia harus menghadapi siapa dan melewati apa, tapi yang terpenting adalah kebersamaan dengan Tuhan. Dalam Mazmur 23, Mazmur yang sangat indah, menggambarkan Tuhan dalam segala kondisi. Kalau hari ini kondisi sulit, mari kita terus cari Tuhan, terus intim dengan Tuhan, terus bersama dengan Tuhan, bangun satu hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan. Kita percaya saat kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan, kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Kita percaya kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kualitas
batinia kita, kehidupan kita makin terarah. Kita nggak gampang digoncangkan, kita nggak gampang ditipu, kita nggak gampang disesatkan karena kita fokus dengan Tuhan. Harapan kita semua adalah lewat apa yang sudah disampaikan ini, kita bisa menapaki hari-hari ke depan yang menurut dunia semakin menakutkan. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, kita pasti mampu melewatinya. Saya percaya Tuhan izinkan pandemi ini terjadi bukan tanpa alasan. Tuhan izinkan untuk orang-orang yang mengasihi Dia akan terpelihara, akan terjaga. Dan saya percaya GB Jemaat Haleluya di Purwokerto adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang terjaga, terpelihara, dan melewati hari-hari ini. Tuhan akan menolong, akan menuntun. Tuhan Yesus berkati. Shalom.